Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kupas kitab Kifayatul Akhyar dalam kajian Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang banyak kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Kita lanjutkan kajian kita, dibuka kitabnya pembahasan tentang puasa sunnah. Far'un ini seperti faslun, pasal ya, satu rincian di dalam bab. Kalau bab itu besar, nanti ada rincian-rinciannya namanya far'un, cabang. Yustahabbu, disunahkan al-iktsaru, memperbanyak, min shaumit tatawwu, dari puasa sunnah. Jadi kita sunnah memperbanyak puasa-puasa, bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah saja. Wahal yukrahu shaumud dahri, dan apakah dimakruhkan puasa selama 1 tahun terus gitu ya, dia nggak hanya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, haji ya, puasa haji itu adalah tanggal 1 sampai 9, puasa di bulan Zulhijjah, puasa Ayyamul Bid. Nah, ini ada orang yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali yang 5 hari dia nggak puasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Ini bagaimana? Qala Al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, na'am, iya, makruh gitu ya, sepanjang tahun dia puasa itu makruh. Wa qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, huwa masnun, tetap masih disunahkan, jadi setahun penuh dia puasa. Yang penting tidak puasa di 5 yang diharamkan gitu. Wa qala al-aktsarun, ini pendapat yang diambil oleh banyak ulama, in khafa minhu dararan, jika khawatir darinya ada bahaya, au fauta haqqin, atau lewatnya suatu hak ya, harusnya dia bekerja, karena disebabkan dia puasa terus nggak pernah bekerja, kuriha, maka dimakruhkan ya. Harusnya dia maksimal dalam bekerja karena dia makan siang ya, ada snack dan sebagainya, dia alasannya puasa sepanjang tahun, akhirnya dia terlepas keutamaan bekerja keras, keutamaan dia silaturahim, karena dia puasa di rumah terus nggak pernah dia silaturahim, dia nggak pernah kemudian sholat pergi ke masjid jauh karena puasa. Nah, ini kalau itu yang terjadi makruh. Wa illa fala, jika tidak maka tidak makruh. Artinya dia puasa sepanjang tahun tapi tetap silaturahim jalan, bekerja dia tetap serius ya, sholat jamaah, pergi ke masjid yang jauh dia datangi, dia tetap jihad. Nah, itu tidak makruh. Wa yustahabbu, dan disunahkan saumul isnin wal khamis, puasa Senin Kamis. Ini yang pertama, yaitu puasa Senin Kamis. Wa ayyamul bid, yang kedua puasa ayyamul bid, min kulli syahrin, dari setiap bulan. Wahia, yaitu hari-hari bid adalah ayyamul bid ats-tsalits asyar, tanggal 13, warrabi asyar, tanggal 14, wal khamis asyar, dan tanggal 15. Wa minhum, dan sebagian ulama, man adda ats-tsani asyar, ada orang yang menghitung dari tanggal 12. Jadi ayyamul bid itu 4 hari justru, 12, 13, 14, dan 15. Fal ihtiyatu saumuhu aidon, yang lebih hati-hati, ihtiyat, itu mempuasai tanggal 12 juga, karena memang kadang perbedaan 1 hari antar satu kalender ya, penentuan ru'yatul hilal atau hisab berbeda 1 hari, maka lebih aman dari 12 dia puasa. Ini namanya ihtiyat. Wa yustahabbu, dan disunahkan puasa yang sunnah berikutnya adalah shaumut tissa, puasa sittah 6 hari, ayyaman sittah ayyam min Syawal, 16 hari dari bulan Syawal. Wal afdol, dan yang lebih utama, saumuha, puasa Syawal ini, mutatabi'atan, yaitu wal afdol saumuha mutatabi'atan, secara terus menerus, muttasilatan, nyambung, bil idi, dengan Idul Fitri ya. Jadi tanggal 2 Syawal langsung sambung sampai 6 hari. Ini afdolnya. Jadi jangan terputus-putus, jangan udah tanggal sekian Syawal baru puasa. Afdol ya, bukan berarti nggak boleh. Utamanya tanggal 2 Syawal langsung nyambung sampai 6 hari. Tidak juga sehari, kadang nanti kapan lagi puasa lagi, enggak. Afdolnya langsung setelah 1 Syawal, tanggal 2-nya kita puasa Syawal, dan 6 harinya nyambung.
ini afdol ya, keutamaan lebih hebat lagi. Wa yustahabu, dan berikutnya disunahkan juga saumu tasu'a, puasa hari tasu'a tanggal 9, wal asyura tanggal 10 minal muharram, dari bulan Muharram. Jadi ini dalil-dalilnya jelas dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa tasu'a tanggal 9 di bulan Muharram. Asyura apalagi kita lebih paham ya, populer puasa Asyura. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga puasa sunnah berikutnya saumu yaumi arafah, puasa hari Arafah, li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji ya. Kita yang ada di Indonesia tidak sedang haji, maka kita sunnah puasa hari Arafah. Hari Arafah berarti tanggal 9 Zulhijjah. Wa atlaqa katsirun karahata saumihi lil hajj. Orang-orang ulama-ulama memutlakkan makruhnya, mengatakan makruhnya puasa Arafah ini bagi orang haji ya. Bagi orang haji janganlah ya, dia sedang haji li ajlid doa, karena orang haji itu sedang berdoa, wa amalil haji, dan amal-amal kegiatan-kegiatan haji yang sangat banyak, memforsir tenaga dan sebagainya, lagi di Arafah, lagi berat-beratnya haji saat di wukuf di Arafah. Jadi makruh kalau kita puasa sedang haji untuk puasa Arafah. Fa in kana syakhsun la yad'afu an zalika, jika bagaimana ada orang berpuasa tetap di Arafah tersebut, dia haji, la yad'afu an zalika, dia tidak kuat untuk berpuasa. Qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli berkata, al-aula lahu as-saum. Jika dengan puasa ini dia tidak lelah ya, tidak membuat dirinya lemah, maka boleh baginya berpuasa. Jadi orang haji pun sebenarnya boleh, cuman makruh tadi ya. Kalau dia nggak lemah, boleh, silahkan, tidak makruh. Wa qala ghairuhu, dan selainnya, selain Imam al-Mutawalli berkata, al-aula lahu alla yasuma, yang lebih utama baginya tidak berpuasa di Arafah tersebut karena dia sedang haji. Wa yaumu Arafah afdalu ayyamis sanah, hari Arafah adalah hari yang paling utama dalam hari-hari setahun. Jadi 365 ya, atau hari yang paling utama setelah Ramadan adalah hari Arafah. Qalahu al-Baghawi wa ghairuhu, diucapkan oleh Imam al-Baghawi dan selain Imam al-Baghawi. Jadi tentang bahwa Arafah adalah hari terbaik dalam setahun setelah Ramadan, ini dikatakan oleh Imam al-Baghawi dan yang lainnya. Wa yustahabbu, dan disunahkan juga saumu Ashri Dzulhijjah, puasa 10 hari bulan Zulhijjah. Sebenarnya 9 hari, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Di sini asyru untuk ini saja general ya, generalisasi, maka 10 Zulhijjah. Bukan 10 hari, atau 10 Zulhijjahnya justru haram, yaitu tanggal 1 sampai 9. Wasaumu min akhiri kulli syahrin, sunnah juga puasa setiap akhir setiap bulan ya. Kalau kita mengenalnya tadi hanya ibid, ada juga dalil tentang kesunahan setiap akhir bulan. Wa afdalul ashhur, dan bulan yang paling utama lisaumi, untuk berpuasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, adalah al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ashhurul hurum wahia, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Rajab wa Muharram gitu ya. Jadi ini keutamaan bulan setelah Ramadan adalah Ashhurul Hurum. Namun memang jarang kalau Zulqa'dah ya, kita jarang dengar ada orang puasa Zulqa'dah. Rata-rata kalau Rajab, Muharram, Zulhijjah iya, dari tanggal 1-nya gitu. Wa afdaluha al-Muharram, yang paling utama adalah bulan Muharram, tanggal 1 sampai 10 Muharram itu utama. Wa yalihi fil fadilah Sya'ban, berikutnya Sya'ban ya. Wa qala ar-Royani, Imam ar-Royani berkata Rajab, bukan Sya'ban. Sya'ban kan bukan termasuk Ashhurul Hurum. Kata ar-Royani, Rajab yang utama setelah Muharram. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi berkata walaisal amru kama qala, ya permasalahannya bukan seperti apa yang dikatakan tersebut ya. Jadi intinya keempat bulan ini adalah mulia. Di bulan manapun kita berpuasa itu disunnahkan setelah Ramadan. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dikuatkan, tidak hanya Ramadan, puasa-puasa sunnah kita juga mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.